Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Bali Kengken seputar topik asuh kayuan harmoni konservasi sumber mata air di Pedawe. Telah hadir dua narasumber di studio Pro 1. Kita bersama Bapak Iwayan Sadiana MSI selaku penasehat Kayoman Pedawe. Selamat pagi, Om Swastiastu, Ya, Pak pagi, Om Wayan. Swastiastu. Ya. Apa kabar Bapak? Baik, Ya, luar biasa ya. Baik, ceria gitu. Ceria, oke. Ya. Tetap semangat. Semangat. Seperti air itu kita harus mengalir tuh, ya, dengan jernih tuh ya. Dengan jernih tentunya. Tapi kalau udah butek hati-hati ya. Ya, jangan memancing di air keruh gitu ya. Oke, mantap. Jadi bikin air itu jangan sampai keruh gitu ya. Tapi tetap harus jernih ya. Ya, tetap harus jernih. Sejernih pikiran kita di pagi hari ini. Nah, itulah doanya kan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah itu kan. Jadi Betul. semoga sejernih air juga gitu harusnya. Iya, dan kita juga serasa lengkap ya Pak ya. Ya. Didampingi oleh inisiator Asuh Kayuan atau pemilik CV Tata Wana Tirta, Ibu Ade Irma Amalia. Selamat pagi Ibu Ade. Selamat pagi juga. Iya, sehat Ibu? Sehat. Wah, luar biasa. Ini kebetulan lancong ya, ataupun memang punya rencana ke Singaraja gitu. Kalau ke Singaraja itu saya bisa seminggu mungkin 1 kali. Oke. Ya. Berarti memang cinta dengan Singaraja. Saya suka area Bali Utara. Ya. Oke, iya. Apalagi ini selaku inisiator ya. Salah satunya di Desa Pedawe ya, Ibu ya. Melirik ke Desa Pedawe. Wah, Iya. lumayan Ibu. Kalau jarak tempuh? Sebenarnya kalau Bali itu dari jarak tempuh ya cuma 3 jam ya dari ujung ke ujung ya, masih enak untuk jalan-jalan, bisa one day trip juga gitu ya. Nah, kebetulan saya ini tipe pelancong yang senangnya itu jalan-jalan ke tempat yang nggak umum. Oke. Iya, karena cari ketenangan gitu ya. Apa yang menginspirasi Ibu tidak suka melancong ke tempat umum? Mungkin karena keramaian ya, seperti Ibu katakan tadi, salah satunya ingin cari ketenangan gitu ya. Iya, tipe-tipe pelancong kan jenisnya banyak ya. Ada yang dia short time gitu ya. Kalau saya ingin lebih banyak belajar tentang budaya Bali, terutama budaya Bali yang erat dengan budaya konservasinya, maka dari itu saya perginya ke utara untuk belajar. Utara itu kan area hulu ya, di mana itu area resapan air, dan kemudian perakiraan saya waktu itu pasti ini masyarakatnya itu budaya konservasinya itu kental sekali, karena ini berhubungan erat dengan pemeliharaan atau pensucian area-area di mana terdapat ada banyak air di sana. Oke, iya. Salah satunya ke Desa Pedawe. Salah satunya Desa Pedawe, betul. Sampai akhirnya lahir sebuah program bernama Asuh Kayuan begitu ya. Betul. Ini gimana ceritanya kok bisa sampai ketemu Pak Wayan juga ya? Oke, silakan Ibu diceritakan. Jadi sebenarnya saya ketemu dengan salah satu ketua dari kelompok Kayoman.
namanya Putu Yuli. Nah, kami bertemu di Jambore masyarakat adat. Jambore masyarakat Beberapa. adat. Itu tahun berapa Ibu? Masih di tahun yang sama, Oh, masih, beberapa bulan oke, yang lalu ya. Kemudian dari sana saya mendengar ada banyak permasalahan di lapangan mengenai aktivitas konservasi, terbentur mengenai apakah itu regulasi atau kondisi yang ada di lapangan. Nah, kebetulan kelompok Kayoman ini saya lihat nih sekelompok anak yang idealis ya, militan gitu ya. Jadi mereka itu yang saya paham, dengan atau tanpa adanya dana, sokongan dana, mereka tetap melakukan pemeliharaan walaupun ada banyak resistensi mungkin dari sebagian orang yang tidak suka dengan kegiatannya. Tapi menurut saya ini satu mentalitas yang jarang ditemukan di banyak kelompok gitu ya. Ini mereka melakukan sesuatu yang kedengarannya kayaknya konyol gitu. Ngapain sih? Gitu ya, nanam-nanam pohon, melihara pohon di lahannya orang gitu kan. Nah, padahal ini sebenarnya hal yang sangat penting yang jarang sekali mau dilakukan orang, melakukan hal yang dalam tanda kutip sia-sia gitu ya. Apa sih yang berusaha untuk mereka sampaikan, pesan apa gitu. Kemudian saya pahami bahwa ternyata mereka sedang berusaha untuk melindungi sumber mata airnya. Sumber mata airnya tuh bukan di lahan mereka saja, tapi juga ada di lahannya orang, dan itu kan untuk kepentingan banyak orang ya, untuk umat banyak ya. Jadi seperti saya merasa tersentuh dengan apa yang mereka lakukan, dan saya pikir orang-orang seperti ini butuh sekali banyak dukungan, gitu. Karena yang sepemahaman saya kebanyakan orang sih baru bisa jalan kalau ada dana gitu ya. Kalau mereka ini ada atau tidak ada tetap jalan. Nah, saya pikir yang seperti ini butuh dukungan. Maka dari itu saya menyodorkan diri untuk mau nggak saya dukung gitu ya. Pastinya mereka harus tetap berembuk untuk menerima. Mereka punya kayak semacam filter ya. Ini yang mau ngajak kerjasama siapa nih, ini seperti apa nih karakter ininya, entitas bisnisnya atau individunya gitu. Nanti kalau klop sesuai dengan visi misi mereka baru bisa berjalan gitu. Jadi nggak serta-merta mereka terima begitu saja. Saya harus dilihat dulu nih saya siapa, pola pikirnya seperti apa, misi visinya apa, begitu. Oke, akhirnya dipertemukan dengan Pak Wayan gitu ya. Iya, betul. Nyambung begitu ya akhirnya ya. Iya, nyambung banget. Oke, akhirnya lahirlah program Asuh Kayuan ini. Iya, betul. Ya, kalau saya baca dari beberapa laman website begitu ya, ini Asuh Kayuan program yang berisi kegiatan-kegiatan penting ya, Bu Ade ya. Betul. Dan juga menggembirakan begitu. Iya. Sangat menggembirakan begitu ya. Iya, seperti tadi sudah sekelumit Ibu sampaikan, ada yang namanya perawatan terhadap sumber-sumber air. Tidak saja di Desa Pedawe gitu ya dilaksanakan, atau mungkin di tempat lain. Iya, untuk sementara di awal kelompok Kayoman Pedawe, namanya kelompok Kayoman Pedawe, aktivitas ini lingkupnya baru di area Pedawe saja. Baru di area Pedawe. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan hanya penanaman, tapi pemeliharanya yang berat. Dan kelompok Kayoman ini sangat konsisten di bidang pemeliharaan juga. Gitu. Kalau menanam kita bisa satu hari kita menanam rame-rame bisa ribuan pohon ditanam, tapi untuk pemeliharaannya ini yang perlu dukungan dari masyarakat banyak gitu. Karena kebanyakan orang hanya bicara tentang bagaimana caranya investasi, gimana caranya cari uang, kerja dan lain-lain, tapi jarang ada orang bicara tentang pemeliharaan sumber-sumber air. Sedangkan tanpa air kita tidak akan ada bisnis. Tidak akan ada pariwisata, tidak akan ada orang yang berani bicara tentang investasi kalau tidak ada air. Percuma punya properti, tapi kalau misalnya sumber airnya itu krisis gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu diperhatikan oleh banyak masyarakat ya. Sebelum kita bicara tentang investasi atau membangun bisnis apapun yang ada di sini, apalagi bisnis infrastruktur ya, perhatikan dulu tentang kondisi airnya seperti apa gitu. Nah, ketika saya mendengar bahwa kelompok Kayoman Pedawe ini menghadapi satu benturan atau satu permasalahan, saya bertanya ya, ini tanda tanya besar, kenapa hal yang seperti ini justru mendapat kendala, padahal ini sesuatu yang semua orang butuh.
tapi tidak ada yang peduli tentang, jarang sekali ada yang peduli tentang sumber-sumber air kita dan bagaimana cara memeliharanya. Begitu. Jadi saya pikir harusnya lebih banyak individu maupun entitas bisnis yang menoleh ke arah sini gitu loh. Bagaimana caranya? Maksudnya bukan entitas bisnis yang seperti air minum dalam kemasan, beda ya, beda. Kalau itu beda tujuan. Maksud saya entitas bisnis di luar itu yang sama-sama menggunakan air gitu ya, seperti hospitality business, restoran, pokoknya semua itu ya. Semua butuh air gitu. Tapi bagaimana cara kita memelihara sumber-sumber air kita itu yang jarang dibahas gitu. Jadi saya sebagai pemilik bisnis juga memiliki kepentingan terhadap air gitu loh. Bagaimana bisnis saya bisa berjalan kalau suatu saat air itu tidak ada untuk cuci perabotan di fasilitas produksi saya gitu kan, untuk meracik bahan baku dan lain-lain, apalagi untuk kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi saya pikir kalau bisa kita sama-sama mendukung upaya-upaya baik seperti yang dilakukan oleh kelompok Kayoman Bedawe. Iya. Ini baru terinspirasi atau baru lahir yang namanya Asuh Kayuan ini di tahun ini, atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah memang terpikirkan begitu Bu Ade? Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah lama sekali ingin saya bukan orang asli Bali, jadi saya ingin ngayah ya ibaratnya, tapi bentuk ngayah seperti apa sih yang saya bisa kontribusikan kepada masyarakat Bali gitu ya, karena saya sudah lama tinggal di sini, hidup enak gitu ya di Bali, jangan hidup di Bali gitu ya. Saya juga bikin bisnis di sini, jadi paling tidak ada satu timbal balik yang signifikan terhadap masyarakat Bali. Nah, ketika itu dari tahun 2011 saya sudah belajar tentang krisis air di Bali. Dari situ saya berusaha untuk membangun satu bisnis yang bagaimana caranya bisnis saya ini tidak merusak lingkungan, bagaimana caranya bisnis saya ini bisa membantu petani organik, bagaimana caranya bisnis saya ini bisa memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya pemeliharaan tanah dan air. Nah, lama pencariannya gitu, cukup lama, kepada siapa saya harus bekerja sama, kepada siapa saya memberikan kontribusi, itu prosesnya cukup lama hingga akhirnya ketemulah dengan anak-anak muda yang saya bilang tanda kutip gila ya, karena mereka ini mau melakukan hal-hal gila yang jarang mau dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi gayung bersambut ketika saya juga pencariannya sudah lama, kemudian ketemu dengan kelompok Kayoman yang satu pemikiran dengan saya, ya udah jadi gampang nyambungnya gitu. Iya. Sampai pada saat ini ya. Betul. Terus bekerja sama begitu ya. Betul. Baik, monggo diceritakan Pak Wayan hal-hal yang sudah dicapai bekerja sama dengan Ibu Irma selaku inisiatornya. Ya, terima kasih Bu. Saya sebenarnya sebagai pendiri gitu, sekaligus sekarang keduduk di penasehat Kayoman itu, sangat berterima kasih pada Bu Ade atas inisiatifnya terhadap komunitas kami itu. Karena ya jujur saja ada hal yang memang satu hal yang baru gitu yang muncul. Kalau di luar negeri mungkin ada asuh pohon gitu, tapi sekarang yang kami tingkatkan lagi asuh kayuan, khusus sumber mata air yang memang itu akan berkontribusi kepada lingkungan sekitar gitu. Karena sebagaimana diketahui di Bedawe itu dari segi kepemilikan lahan mungkin sudah banyak kepemilikan lahan yang non orang Bedawe yang memilikinya gitu. Ya, kami sudah ada kajian untuk itu. Nah, terkait dengan asuh kayuan ini kan sebenarnya adalah program yang sangat bagus, di mana memberikan sedikit insentif gitu, memberikan insentif itu kepada para petani gitu yang berani untuk melestarikan pohon di sekitar sumber-sumber air itu gitu. Ya, itu tuh konsep dasarnya kan seperti itu. Tetapi paling mendasar pada itu adalah untuk menggugah kesadaran sebenarnya. Ya. Kami kenapa tadi kami dalam tanda kutip agak sedikit berani begitu. Kami adalah komunitas yang tidak memiliki hutan desa. Ya, di Desa Bedawe itu tidak ada hutan desa. Ya, tetapi kami bergerak di konservasi dan konservasi air ya, sumber mata air
yang berkaitan dengan hutan sebenarnya itu. Nah, inilah menjadi banyak orang heran seperti ini itu. Ya, kok berani? Apakah berani kita melakukannya? Itu termasuk pertanyaan dalam kami, pertanyaan di intern kami sendiri ketika kami akan membentuk ini itu. Pertanyaan mendasarnya itu. Ya, tetapi kami sadar bahwa ada hal yang lebih esensial gitu terkait dengan air di Pedawe itu. Air di Pedawe tidak hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari, ya sehari-hari kebutuhan fisik itu kan pasti itu. Tetapi ada hal-hal yang terkait dengan identitas kami sebagai agama Tirta itu, ya, eksistensi agama Tirta di Pedawe yang memang butuh dukungan air gitu. Oleh karena itulah kemudian saya dan teman-teman waktu itu kami berdiri 6 Desember 2016 itu. Oke lah, kita berani, kita lakukan hal semacam ini. Kita concern untuk konservasi sumber mata air karena ya begini-begini gitu ya. Jadi itu saya rinci alasan-alasan itu bahwa ada sekitar 32 jenis air yang dibutuhkan untuk upacara kami itu. Upacara di Pedawe itu. Jadi dan itu didapatkan dari sumber-sumber air gitu. Bayangkan kalau misalnya sumber air itu terganggu gitu, atau sumber air itu mengering, atau sumber air itu misalnya sudah punah gitu. Dan itu akan berakibat kepada lelaku budaya kami gitu. Iya, iya. Ya, pasti akan berakibat pada lelaku budaya. Apalagi Desa Pedawe ini banyak dilirik ya, Pak ya. Ya, Desa Pedawe kan salah satu desa Baliaga. Iya. Desa Baliaga dan kebaliagaan itu dicirikan oleh keberadaan agama Tirta itu. Iya. Jadi kalau saya tidak salah itu kami sudah melakukan penelitian Kayoman Pedawe dalam bergerak itu kami usahakan itu berbasis akademik, berbasis rasional gitu, berbasis riset yang kami lakukan untuk mendukung langkah gerakan kami. Sebagai bangga kami juga melakukan misalnya kami dapatkan di lapangan itu ada sekitar lebih dari 25 jenis air, saya ralat tadi 25 jenis air gitu yang berguna untuk upacara di Pedawe. 25 jenis air. Iya, 25 jenis air. Wow. Dan itu didapatkan dari sumber-sumber air yang ada di Pedawe gitu. Nah, sehingga dengan keberadaan esensi air yang seperti ini dalam budaya Baliaga di Pedawe, dalam budaya agama Tirta di Pedawe, ini menjadi sesuatu sangat esensi bagi kelangsungan budaya Pedawe gitu. Jadi air dan budaya Pedawe itu nggak bisa dipisahkan gitu. Air terganggu pasti upacara lelaku budaya Pedawe terganggu gitu. Itu tuh dasar berpikirnya gitu. Oleh karena itulah kemudian saya lama di jauh dari Pedawe, Bu gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk kembali ke Pedawe, saya sarjana yang salah pulang gitu ya, salah jalan gitu, memilih jalan pulang gitu. Biasanya kan orang-orang bilang tuh, oh sarjana itu pergi gitu ke Amerika, ke Jepang atau apa kan gitu kan. Jadi saya ketika lulus dari UI, dari UGM itu memutuskan untuk pulang ke Pedawe, kemudian bergerak bersama dengan orang-orang desa Pedawe, anak-anak Pedawe gitu, yang membuat komunitas itu. Jadi ada komunitasnya, komunitas lingkungan, ada juga komunitas literasi yang saya buat di sana gitu. Dan oleh karena itulah kemudian dari basis pengalaman saya di bidang akademik itu, saya gunakan pendekatan akademik, pendekatan rasional untuk mendasari langkah kerja Kayoman itu. Salah satunya yang diceritakan Bu Ade tadi itu, kami tidak gampang untuk menerima orang. Oke, mereka kerjasama, tapi kita lihat dulu visi mereka apa gitu. Ternyata Bu Ade luar biasa visinya dan itu nyambung banget dengan kami gitu. Ya. Oke, iya. Setelah jalan asuh kayuan tersebut, Bapak, sumber mata air sudah berapa yang diadopsi begitu? Mungkin bagaimana cara pendekatannya kepada masyarakat di Desa Pedawe? Saat ini mulai Desember 2023 ya, itu ada 4 sumber mata air. Kemudian baru saja di bulan April ada 1, kemudian di bulan Mei ini ada 1, dan ke depan itu akan informasinya mungkin ada bertambah lagi gitu. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa konfigurasi kepemilikan lahan di Pedawe ini menjadi sesuatu yang sentral untuk dipakai sebagai dasar pendekatan dalam pelaksanaan program itu. Dari hasil kajian kami, Kayoman Pedawe, dan dibantu oleh Propano Foundation sebenarnya, hasil kajian ini itu tuh
menemukan 54 sumber mata air itu masih berada di lahan orang Pedawe, yang pemiliknya adalah orang Pedawe. Tapi lebih daripada selain itu gitu, itu ada sekitar 39%, itu 39% sumber mata air itu dimiliki oleh orang non Pedawe gitu. Nah, konfigurasi kepemilikan ini relatif sedikit ya memberikan tantangan pada kami dalam melakukan pendekatan. Iya. Kalau dia orang Pedawe, karena dia adalah orang pemilik budaya, itu relatif lebih ya oke lah, silahkan kalian tanami, tetapi tolong nanti dalam menanami ya begini, ada syarat-syarat yang mereka tentukan gitu. Tetapi ketika dengan orang luar Pedawe gitu, ini relatif memberi tantangan. Tapi mereka kooperatif kok. Tapi cuman butuh untuk menjelaskan begini, ada budaya yang seperti ini terjadi di sini, aktivitas budaya seperti ini. Ini yang harus Bapak sebagai pemilik lahan di sini dipahami gitu. Oke, Ya, mungkin kira-kira seperti apa kesepakatannya Pak Wayan? Ya, kami baru ketemu dengan pemilik lahan dari Desa Munduk ya. Lumayan kooperatif ya, silahkan ditanami. Cuman ada beberapa kalau misalnya orang-orang itu kan cenderung jangan tanaman-tanaman yang terlalu rindang gitu, karena kita pahami mereka beli tanah di Pedawe untuk tujuan investasi, itu pasti, itu investasinya adalah investasi kebun atau apa gitu. Oleh karena itu kita lakukan kajian jenis tanaman apa itu yang bisa untuk konservasi air. Itu ada jenis bambu, ada jenis beringin, ada jenis bunut istilahnya, loa semacam itu. Ya, sehingga ketika orang memberikan syarat seperti kami memenuhi itu. Oke, saya tidak akan gunakan tanaman yang begitu rendang, tapi saya gunakan jenis bambu ya. Bambu Bali, bambu petung yang semacam itu lumayan untuk menjadi tanaman yang bagus sebagai penyangga air gitu. Ya, jadi saya pikir kami punya alternatif. Jadi kalau misalnya pemilik lahan seperti ini, kami mampu kok penuhi itu. Kami mampu untuk sediakan cara agar kita bisa menghasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan gitu. Bisa jadi misalnya adalah tanaman jenis komoditas yang ditanam itu tidak terlalu tertutup paparan sinar mataharinya, sehingga komoditas mereka tetap bagus, tapi sumber mata air juga tetap terjaga gitu di dalamnya gitu. Padahal sebenarnya mereka butuh air ya untuk memelihara itu ya. Padahal mereka butuh air juga sebenarnya gitu ya. Ya, intinya memang program Asuh Kayuan ini kan ikut menjaga kelestarian begitu ya. Sumber-sumber mata air yang ada di Pedawe ya. Betul Bu Ade ya. Betul. Dan intinya memang program ini sebagai wujud dukungan terhadap Kayoman dalam upaya memberikan edukasi ya Pak Wayan ya. Iya. Pada masyarakat itu, jadi agar senantiasa menjaga kelangsungan sumber air yang ada di lahan mereka sendiri begitu. Ya, pendekatan kami dalam menjalankan program itu selain pendekatan aksi nyata dalam langkah kerja gitu, juga pendekatan edukatif itu sangat penting. Pendekatan edukatif itu adalah penyadaran ke masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kami mempersiapkan anak-anak muda Pedawe, itu generasi muda Pedawe, anak-anak yang itu kami insersi dengan istilahnya dalam tanda kutip ideologi lingkungan itu. Kami bikin gerakan literasi. Ya, saya dengan Kayoman itu, saya bikin Kayoman 2016, kemudian bikin pondok literasi, itu pondok literasi Sabih itu 2018, 18 Agustus 2018. Saya siapkan ini sebagai anak-anak muda yang nanti akan meneruskan spirit ini gitu, spirit Kayoman ini gitu. Oleh karena itu mereka basisnya adalah belajar teks, belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Jepang, tapi teks-teksnya itu tuh kaitannya dengan lingkungan. Ya, saya ceritakan bagaimana misalnya di Grand Canyon itu orang Amerika misalnya memelihara lingkungan gitu. Saya ceritakan ada teks tentang orang Jepang itu memelihara sungai yang semacam itu tuh. Walaupun itu teksnya bahasa Inggris misalnya, tetapi ada yang diinsersi pada mereka tentang ternyata seperti ini loh, isu-isu lingkungan tuh benar-benar sekarang mengglobal gitu, sehingga nanti tumbuh kesadaran dalam diri mereka itu. Ya. Iya, mungkin ada tambahan nih Bu Ade. Iya, kalau saya dengar cerita dari kelompok Kayoman itu ada banyak cerita yang bikin miris hati ya. Masyarakat di Pedawe sebagai pemilik budaya yang dalam setiap upakaranya itu memerlukan banyak jenis air, justru masih banyak yang
belum sadar akan pentingnya pemeliharaan sumber-sumber air mereka sendiri. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dengan orang di luar Pedawe, orang yang ada di Bali Tengah atau Bali Selatan gitu ya. Ini sebenarnya hal yang mengerikan bagi saya mendengar narasi-narasi seperti ini. Jadi perlu ada satu tindakan yang segera untuk menanggapi krisis seperti ini, krisis kesadaran. Bukan hanya krisis air tapi krisis kesadaran. Jadi program Asuh Kayuan ini tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan narasi-narasi konservasi itu kepada masyarakat pemilik budaya. Jadi awalnya kita memberikan insentif dalam bentuk materi untuk kemudian ketika masyarakat itu sudah merasakan benefitnya, manfaatnya ya, bahwa semua orang kebagian air, nggak ada lagi cerita tentang orang beli air gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka insentif itu nanti suatu saat tidak akan diperlukan lagi, digantikan dengan kesadaran. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, di awal pendekatan kami menggunakan pendekatan materi karena terpaksa sebenarnya. Terpaksa sekali karena waktu itu kita menghitungnya dari bagaimana kalau misalnya di area sumber mata air itu ada satu tanaman yang sudah produktif. Nah, kemudian saya survei gitu, berapa sih kalau misalnya kita korbankan satu tanaman produktif atau 2 atau 3, berapa nilai produktivitas satu tanaman itu. Kemudian muncullah satu angka. Nah, angka itu digunakan sebagai timbal balik kami untuk pemilik lahan. Bagaimana kalau misalnya kita berikan insentif sejumlah sekian, tapi syaratnya adalah mohon dipelihara tanaman yang ada di sekitar sumber mata air, karena tanpa adanya pohon tidak mungkin ada mata air. Nah, seperti itu awalnya. Nah, untuk CV Tatawana Tirta sendiri kami sudah mengadopsi 5 titik mata air. Jadi itu langkah awal CV Tatawana Tirta untuk memulai program Asuh Kayuan ini. Kemudian dari jaringan CV Tatawana Tirta ada CV Alvin, ada ada PT Pancapelita juga ya. Itu semua orang luar Bali. Gitu, itu semua orang luar Bali. Jadi kami masih kami sangat terbuka pada para individu dan entitas bisnis lain yang ingin sama-sama mendukung program Asuh Kayuan ini, karena ini manfaatnya untuk kita bicara skupnya udah Bali gitu ya, se-Bali, walaupun dilakukan di Pedawe tapi manfaatnya itu se-Bali begitu. Dan ini semoga saja bukan hanya kelompok Kayoman yang melakukan hal ini, tapi yang saya tahu juga ada di daerah Munduk ya, daerah ada namanya tim 9 itu yang sudah dari itu senior ya. Kalau tim 9 itu senior kami gitu. Kalau bicara mengenai pemeliharaan air dan sumber mata air dan area suci itu senior kami adalah tim 9 itu. Oke. Ya, yang pastinya memang program ataupun terkait dengan sumber-sumber mata air ini merupakan program yang mulia begitu ya Bu ya, untuk memunculkan. Kami capek dibilang mulia ya sebenarnya. Kami perlu dukungan lebih banyak lagi untuk isu tentang pemeliharaan sumber-sumber mata air. Itu jadi ini satu isu yang sangat urgent, perlu ditanggapi oleh semua stakeholder. Kalau misalnya individu sekalipun ya, kami bukan perusahaan besar ya, tapi kamu punya komitmen yang besar. Kalau kami saja sebagai UMKM ya, di bawah kami non PKP, kami saja mampu untuk melakukan langkah seperti ini. Diharapkan perusahaan-perusahaan besar lain juga mampu melirik ke masalah yang krusial ini, yang nantinya itu sebenarnya akan menguntungkan mereka sendiri, karena ini kan keberlangsungan tentang investasi jenis apapun yang ada di atas tanah Bali. Begitu. Baik ya. Oke, saya tambahkan sedikit tadi itu bagaimana bahwa kami Kayoman Pedawe berada dalam satu situasi yang urgent sebenarnya saat ini terkait dengan sumber mata air. Kekuatan sumber mata air di Pedawe kalau kami petakan dari 85 titik sumber mata air itu ada sekitar 15% itu air yang memang dia masih mengalir sepanjang tahun ya, tetapi debitnya itu menurun pada saat musim kemarau.
ada 75% itu sumber mata air itu yang mengalir sepanjang tahun, tetapi sangat kecil pada saat kemarau, sangat kecil. Ini sudah, kemudian ada 10%-nya itu yang sudah kering kerontang, itu sudah sama sekali nggak mengalirkan air. Dan bayangkan saja dari 75 sama 10% itu 85% itu sebenarnya dalam kondisi sudah kritis di musim kemarau gitu, akibat ya penebangan tidak ada penyangga, pohon-pohon penyangga air itu gitu. Kemudian berikutnya kalau kita lihat dari sisi misalnya kondisi sumber mata air itu 75% itu memang masih di sekitar sumber mata air masih ada pepohonan, tetapi itu sudah pohon-pohon yang komoditi gitu, ada cengkeh, ada yang kakao itu, ada yang apokat itu, yang sebenarnya dan dalam kaitan dengan konservasi air sedikit sekali gitu. Ya inilah kami Kayuman Pedawe berada dalam situasi seperti ini. Kemudian masuk Bu Ade dengan ideologi tentang asuh kayuan itu, sehingga kami pandang berhadapan dengan situasi seperti ini. Pragmatis pertama yang kita lakukan, lah kita bicara masalah angka atau nominal itu, tetapi itu adalah bagian kecil awal sebenarnya untuk menggugah kesadaran kami di Pedawe sebenarnya, semacam itu sebenarnya itu ya. Iya. Kita sudah panjang lebar ya berbincang ya, dan kita beri waktu dan kesempatan juga untuk pendengar yang ingin beratensi di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro1 pendengar di 0811 3999790. Bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official terkait topik asuh kayuan harmoni konservasi sumber mata air di Pedawe. Mohon izin kepada kedua narasumber, sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan enkephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Sebuah patung megah berada di ketinggian daerah rest area Jalan Shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalem Sagening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya. Karena kemampuan dan jiwa kepemimpinannya, Ki Barak Panji diangkat menjadi raja Kerajaan Buleleng dan bergelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Pusat kerajaannya berada di Desa Panji dan dipindah ke daerah Sukasade agar memiliki lokasi yang lebih strategis. Ki Barak Panji memiliki laskar perang bernama Taruna Goak, dan pemimpin yang terkenal dari pasukan Taruna Goak adalah Ki Tamblang Sampun, Ki Gusti Madebatan, dan Ki Macan Gading. Selain Taruna Goak, Ki Barak Panji juga memiliki keris wasiat bernama Ki Semang yang selalu menyertai kemanapun Ki Barak Panji pergi dan berperang. Ekspansi yang cukup terkenal adalah ketika Ki Barak Panji berniat menaklukkan Kerajaan Badung melawan Kiai Anglurah Pemecutan III. Namun pertarungan tersebut tidak memunculkan pemenang dan kedua kerajaan tersebut justru menjadi sahabat. Melarapan sembah baktine dulu. Ngapain sih ngumpulin sisa buah gini? Ini lagi kulit buah, sayur layu untuk apa? Mau buat ekoenzim. Apaan tuh? Ekoenzim itu hasil dari fermentasi limbah dapur organik
Seperti nih, ampas buah dan sayuran. Nanti kita isi gula, bisa gula coklat, gula merah, atau gula tebu, dan si air deh. Emangnya itu untuk apaan? Ini bisa jadi cairan multiguna, dipakai di rumah tangga, pertanian, juga peternakan bisa. Cairan ini bisa jadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Wih, keren. Iya. Kalau sampahnya dibuat ekoenzim gini, jadi sangat bermanfaat ya? Iya dong. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken seputar topik asuh kayuan harmoni konservasi sumber mata air di Pedawe ya. Bersama dua narasumber, Bapak Iwayan Sadiane MSI, Penasehat Kayoman Pedawe, dan Ibu Ade Irma Amalia selaku inisiator asuh kayuan atau pemilik CV Tatawana Tirta. Sepertinya sudah ada yang berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official dari Bapak Gede Masne Putre. Keren, semangat, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua khususnya di Bali. Oke, silakan ditanggapi sembari menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau di WhatsApp-nya Persatu. Mungkin Ibu Ade. Oh ya, terima kasih untuk ininya, dukungan semangatnya. Semoga juga bisa diduplikasi di desa-desa lain yang ada di Bali. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak, bahwa apa yang kami lakukan ini baru sekedar langkah kecil gitu, mungkin sangat kecil dibandingkan apa yang diberikan desa kami pada kami gitu. Karena justru Kayoman itu lahir dengan kesadaran bahwa ketika desa yang demikian memberikan banyak hal kepada kami, terus kami merasa belum berbuat apa gitu. Nah inilah sebenarnya, walaupun kami ada di desa yang tidak punya hutan desa, tapi kami tetap melaksanakan kegiatan seperti ini gitu. Ya entah nanti bagaimana orang melihat, entah bagaimana orang mengapresiasi itu di luar pemikiran kami awalnya. Yang jelas adalah kami pergi ke sumber air, bawa bibit, tanam. Tujuannya bahwa suatu saat lahan-lahan sumber mata air yang dulu kering itu bisa kembali. Itu sebenarnya dasar berpikirnya gitu ya. Ya, terima kasih. Iya, yang pastinya respon ataupun tanggapan begitu ya Pak ya dari masyarakat sekitar untuk berkolaborasi dalam program ini, kira-kira terkait program yang penerapannya upaya pelestarian lingkungan hidup juga. Bagaimana respon positifnya Bapak? Dari berbagai instansi, pemerintah desa, kemudian adat Pedawe gitu ya, prajuru adat Pedawe, kemudian istilahnya desa adat Pedawe juga sangat mendukung program ini gitu. Jadi tanggal 27 Maret itu kami mengadakan penanaman kolaborasi internasional itu dengan Aliansi Lingkungan Asia, kemudian Greenery Foundation gitu, kemudian Universitas Iwate dan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah di sana itu seluarga Kamling yang istilahnya sistem keamanan lingkungan itu yang ada di sekitar sumber air Sukajati itu ikut serta di dalamnya. Ada juga hadir dari berbagai instansi, entah itu Babinsa, Babin Kamtibnas gitu. Kemudian ada perwakilan dari desa adat juga ada pada waktu itu gitu. Jadi desa sangat mendukung pada kegiatan kami ya. Bahkan ada satu tanah desa, tanah yang dimiliki oleh desa adat itu diberikan untuk ditanami oleh kami. Silakan Kayoman berkreasi di sana, tapi carilah tanaman yang memang satu dia berkaitan dengan konservasi air, yang kedua dia itu merupakan ciri khas dari budaya Pedawe gitu. Oleh karena itulah kami di tanah desa itu memilih menanam lebih banyak pohon enau, pohon jake itu. Karena jake, gula gitu, gula Pedawe itu menjadi satu ya citra budaya Pedawe gitu ya. Pokoknya kalau jajanan Bali gulanya bukan gula Pedawe itu wah kayaknya gimana gitu. Udah pernah nyobain gula Pedawe kan? Nah, pokoknya itu kok mau beda dengan gula-gula lainnya itu begitu dia, ya? Itu dia ceritanya. Salah satu alasan saya juga melirik Pedawe pertama karena saya suka jajanan Bali, dan kemudian yang bikin apa ya, terngiang-ngiang itu dengan rasanya adalah ternyata gulanya.
Nah, setelah saya cari tahu, oh ternyata di Bali ini ada gula yang khas sekali namanya gula Bedawe. Bedawe itu di mana? Nah, saya jalan-jalan ke sana. Awalnya hanya gara-gara jajanan Bali gitu sebenarnya. Kemudian berlanjut pada cerita tentang pelestarian air. Nah, saya tuh sedih banget ketika menemukan cerita bahwa aduh sekarang gula Bedawe itu susah sekali untuk dicari. Kenapa? Pertama karena pohonnya udah semakin langka katanya. Kemudian profesi untuk membuat gula aren itu sendiri juga udah mulai berkurang dengan berkurangnya pohon gitu ya. Jadi ini barang langka nih gitu kan, harus cepet-cepet saya harus ke sana untuk melihat prosesnya, pohonnya seperti apa, harus kenal dengan orang yang membuat gulanya. Nah, saya suka sekali tipe jalan-jalan yang seperti itu, mencari barang langka gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian dapatlah cerita tentang cerita sedih tentang udah kehilangan hutan gitu kan, kemudian ada tantangan dalam upaya untuk memelihara air, sampai akhirnya nyambung ke sana gara-gara jajan Bali. Oke, wah. Akhirnya memang gayung bersambut begitu ya Ibu ya. Betul, nyambung semuanya. Nyambung semua. Jadi saya pikir juga bicara tentang kualitas makanan yang kita makan saat ini, kita banyak sekali orang sakit sekarang ya. Nah, setelah saya cari tahu juga, terutama karena ada di keluarga juga ada yang menderita satu penyakit kronis, ayah almarhum saya. Dari situ saya kemudian mencari-cari tahu apa sih penyebab dari segala macam penyakit itu gitu ya. Dan tadi ini masih nyambung ya, bagaimana kita memperlakukan air permukaan itu nyambung banget dengan kondisi kesehatan kita ternyata. Jadi 1/3 dari tubuh kita ini adalah air. Nah, 1/3 dari dunia ini juga kan komposisinya terdiri dari air, 1/3-nya. Dan bagaimana kita memperlakukan air itu seperti itulah kondisi kesehatan kita rata-rata. Ketika kita datang ke satu tempat di mana airnya itu masih terpelihara, otomatis masyarakatnya juga masih relatif lebih sehat daripada satu masyarakat yang tinggal di satu tempat yang airnya itu tidak dipelihara dengan baik, dan itu sudah otomatis. Jadi sekarang kalau misalnya WHO mau cari data gampang gitu loh tentang penyakit apa aja sih yang kronis di masyarakat, lihat aja kondisi airnya seperti apa. Itu sudah penyakitnya. Jadi penyakit kita kebanyakan sekarang ini ada gangguan dengan lymphatic system. Lymphatic system itu sistem ini ya, saluran untuk membuang racun sebenarnya. Gitu. Jadi saya lihat kiri kanan, kalau misalnya air di sekitar saya ini kotor, berarti ya saya juga kotor. Saya juga ini berarti ada masalah kesehatan, karena makanannya itu ditanamnya di mana? Kan itu juga tanaman itu butuh air. Kondisi tanahnya seperti apa? Kondisi tanah dan air tempat tanaman itu tumbuh dan tanaman itu kita konsumsi, ya seperti itulah nanti kondisi kesehatan kita gitu. Jadi kalau bicara tentang masalah pemeliharaan air ini bukan satu tindakan yang mulia yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bagaimanalah gitu, tidak. Tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua, karena kita semua kerja keras untuk ujung-ujungnya kan kalau bisa foya-foya ya, bukan untuk rumah sakit kan. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan air, tanah, kemudian bagaimana pola tanam dan segala macam itu sangat berkaitan dengan kesehatan kita semua. Jadi kalau negara ini mau sehat, mulailah memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan air permukaan. Mulailah memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan tanah kita sendiri gitu. Jadi gitu, sebaiknya kalau kita kerja keras tuh ujung-ujungnya kita harus pakai uang itu untuk foya-foya, jangan untuk sakit gitu ya. Semoga kita semua sehat juga ya Bu ya. Semoga dalam keadaan sehat, tapi syaratnya satu, kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini bersama, kita lakukan perbaikan bersama. Hanya bisa dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya sekelompok kecil dari kita saja, tidak bisa. Benar Ibu, saya menyambung tadi, memang ini pendekatan terhadap lingkungan itu holistik. Jadi bukan satu komunitas, bukan satu program, tapi berbagai program, berbagai orang itu harus hadir itu. Jadi pendekatan holistik ini mungkin dari satu program kerja sampai kepada edukasi gitu. Bahkan kami dalam menjalankan program itu sampai buat film, Bu. Ya, film-film kayoman itu. Jadi tujuannya adalah upaya untuk kesadaran gitu. Ya, mohon maaf Pak Wayan, kita terima atensi pendengar ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Risma. Iya, dengan Pak Sudarsana di Bakti Sraga. Iya, benar sekali Mbak. Inggih, silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber.
Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Pak. Kami selaku masyarakat Buleleng banyak terima kasih terkait dengan program-program konservasi sumber air di Pedawe yang telah Bapak sampaikan tadi. Itu luar biasa sekali, di mana konservasi sumber air ini sangat penting sekali, di mana terkait dengan kehidupan masyarakat dan juga budaya sosial di masyarakat. Ini penting sekali. Terus digaungkan bagaimana caranya memelihara sumber air di setiap desa agar terus digaungkan untuk memelihara sehingga tidak terjadi penurunan muka air dan juga dapat mengurangi dan meningkatkan kebutuhan air di masyarakat. Di mana tadi kita banyak diperbincangkan di dalam melaksanakan program-program konservasi air itu tidak mudah. Orang tentu akan ada tantangan-tantangan lalu kendala-kendala yang dihadapi. Apalagi tadi disampaikan di mana sumber mata air di Pedawe ada di luar desa tempat. Itu akan menjadi tantangan, tidak mudah. Pertanyaan kami pada Bapak Ibu, bagaimana tantangan dua kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan program di Desa Pedawe, dan juga harapan kami semoga di setiap desa di seluruh Buleleng agar melaksanakan konservasi sumber mata air, di mana ini sangat penting diperlukan masyarakat juga di rumah masyarakat. Dan tentu diperlukan kerjasama di antara desa sehingga akan dapat melaksanakan program yang seperti Bapak lakukan. Dan juga kami terima kasih atas pemerhati dari komunitas dan juga dari perorangan atas kontribusinya terkait dengan pelaksanaan program menjaga lingkungan untuk konservasi sumber air. Sekian saja kami sampaikan, mudah-mudahan program ini dapat dengan lancar, dapat menghasilkan dan menjaga sumber air di seluruh Buleleng ini. Sekian, terima kasih Pak Lebih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sudarsana ya. Luar biasa ya support, harapan dan dukungan dari Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga selaku masyarakat Bali ini mengucapkan terima kasih ya dengan program-program terkait konservasi sumber mata air, dan program ini penting terus digaungkan bagaimana memelihara mata air dan di setiap desa begitu ya, sehingga tidak terjadi penurunan mata air. Dan di dalam melaksanakan program-program konservasi air tidak mudah memang, banyak tantangan dan juga kendala yang dihadapi. Dan harapannya dari Pak Sudarsana ini bagaimana program-program ini tetap berjalan begitu ya, dan tantangannya apalagi berada di luar Desa Pedawe Pak ya, jika menemukan sumber mata airnya itu seperti apa? Sumber mata air ada di Pedawe Bu. Ada di Pedawe begitu ya. Dan yang ada di luar Pedawe begitu, jadi seluruh pemiliknya orang luar Pedawe ya. Pemiliknya orang luar Pedawe, dan bagaimana mengajak kerjasama begitu dengan pihak terkait untuk terus digaungkan program-program tersebut. Silakan Bapak tanggapannya. Oke. Terima kasih Pak Sudarsana. Tantangan terbesar kami ketika kami melakukan kegiatan adalah satu, sekarang itu ada pragmatisme dalam masyarakat dalam bertani itu. Jadi mereka itu cenderung untuk menanam itu tanaman-tanaman produktif itu, tanaman produktif duren, manggis, kakao atau apokat itu ya, yang cengkeh itu, yang terus Pedawe dari perubahan pola tanam, perubahan jenis tanam yang ditanam di Pedawe itu ini berimplikasi kepada sumber-sumber air gitu.
awalnya dulu kopi itu masih relatif lebih ramah pada sumber-sumber air gitu, karena ada tanaman-tanaman rindang, dibutuhkan tanaman-tanaman rindang itu jenis dadap misalnya seperti itu masih relatif ramah terhadap sumber air. Nah kemudian bergantilah kepada pola tanam yang sekarang mulai tahun 1980-an tuh masif itu tanaman cengkeh itu. Nah tanaman cengkeh jelas itu menguras sumber air gitu ya. Jelas itu menguras sumber air. Sekarang ada lagi tanaman-tanaman produktif misalnya ada duren atau manggis itu. Nah ini adalah satu pragmatisme masyarakat. Kami sadar itu tidak salah karena memang masyarakat butuh suatu peningkatan ekonomi gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita mensinkronisasi bahwa ketika di sumber mata ada sumber mata air di wilayah yang mereka tempati, di wilayah yang mereka tanami, itu mungkin ada satu kesadaran khusus nanti kita minta agar mereka mengizinkan kami melakukan penanaman, dan ini tentu melalui proses yang panjang itu tantangannya. Kemudian yang kedua syukurnya sekarang desa sudah pemerintah desa sudah sangat proaktif terhadap hal ini. Saya belum sempat lihat ketentuannya, sudah ada itu aturan tentang tata ruang di Pedawu. Jadi sekian radius sekian meter dari sumber mata air itu harus diizinkan untuk melakukan satu konservasi itu. Ketentuannya katanya begitu. Saya nanti akan cek ke pemerintah desa tentang ketentuan itu gitu. Kemudian berikutnya adalah tantangan itu justru tantangan kami dari dalam, tantangan Kayoman. Kami masih kekurangan pengetahuan tentang bagaimana air, kemudian tumbuhan. Oleh karena itulah tahun 2016 kami sampai 2018 kami terus menanam. Tapi akhirnya saya berpikir, oke, kita cek bagaimana tingkat keberhasilan kita dalam menanam. Pada waktu itu sangat sedikit keberhasilannya. Apa yang menyebabkan kita gagal? Akhirnya kami belajar tentang bagaimana tanaman-tanaman endemik yang ada di sekitar sumber mata air. Saya waktu itu berpikir, oke lah, kita nggak usah cari tanaman di luar itu. Kita tiru alam ketika dia menumbuhkan sesuatu gitu. Alam ketika dia meresepsi, menerima sesuatu. Tanaman-tanaman endemik di sana yang kita tanam. Oleh karena itulah Kayoman membibit lateng gitu, membibit beringin ya, karena memang kami melihat tanaman-tanaman endemik itu yang berterima di sekitar sumber mata air gitu. Nah, prosesnya proses belajar begitu. Jadi kami agak sedikit lambat misalnya dalam proses belajar karena kami tidak ada dari basic yang keilmuan yang dari air, yang mendalami air atau mendalami tentang vegetasi atau mendalami tentang tumbuhan gitu. Tapi kami terus belajar dari sana, Ibu. Itu. Oke, ada WhatsApp dari Pak Arimbawe. Terima kasih kepada kedua narasumber terkait sudah melaksanakan perlindungan sumber air. Semoga lebih banyak lagi yang melakukan perlindungan sumber air, dan sebaiknya setiap sumber air cepat ditangani atau dikelola pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintahan atau warga tempat sumber air, karena air adalah sumber kehidupan. Ya. Oke, itu dari Pak Arimbawe. Ya, Oke, ada juga yang berkomentar di channel YouTube memberikan respon positifnya begitu ya, mendukung dan ikut menyaksikan acara dialog interaktif Haibalikan Ken pagi ini. Ada Pak Wayan Gunastre dan juga Pak Ketut Ariane. Silakan ditanggapi, Ibu. Terima kasih untuk dukungannya, atensinya dari bapak-bapak semua. Oke, iya. Ya, terima kasih Bapak. Tentunya ini jadi dalam tanda kutip virus Kayoman ini tentu bukan hanya di Pedawu, semoga bisa ke desa-desa lain, ke tempat lain gitu. Bahwa kita sadar Bali itu agama tirta. Jadi relaku budaya orang Bali dari dia lahir sampai dengan atme itu dibersihkan dengan lelaku air gitu. Oleh karena itulah kemudian demikian esensi air bagi kehidupan kita, bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan fisik gitu, tapi juga spiritual di dalamnya. Oleh karena itu saya pikir ya mulai sekarang kita harus ada satu pendekatan holistik gitu. Harus mungkin pemerintah ada kebijakan-kebijakan. Ya saya setuju dengan tadi. Bayangan saya adalah pemerintah ini ada sumber mata air besar di sini yang digunakan untuk menyokong kehidupan masyarakat dan budaya masyarakat setempat itu. Oleh karena itu pemerintah mungkin lakukan kebijakan. Saya akan atau mungkin gimana caranya secara teknik hukum saya tidak tahu masalah itu, tetapi sumber air ini mungkin diakuisisi atau oleh pemerintah itu, bahwa ini adalah konservasi untuk kepentingan air gitu ya. Mungkin seperti itu akan lebih bergaung gitu ya. Oh ya, saya mau kayaknya masyarakat perlu tahu
dari mana, kenapa bisa terjadinya krisis air di Pedawe? Bisa nggak diceritain awal mula terjadinya krisis air tuh bagaimana? Karena saya dengar di area Bari Utara itu ya, kayak daerah SCTPB, Cempage itu kan area tangkapan air ya. Dulunya katanya airnya berlimpah, tapi ada di sebagian desa yang itu sampai rebutan air, gitu. Jadi waktu itu saya tanya, sejak kapan ada krisis air itu? Sejak kapan? Ya, ini perubahan pola tanam tampaknya. Dulu Pedawe itu adalah penghasil enau gitu ya. Jadi penghasil gula, kemudian tanamannya tanaman enau. Kemudian berikutnya masuk komoditas baru kopi. Ya, itu tahun 60-an itu kopi, tahun 70-an itu kopi. Itu pun Pedawe kan booming dengan tanaman kopi kan. Jadi orang dari berbagai daerah dari daerah Bali itu datang ke Pedawe untuk menjadi buruh pemetik kopi itu. Nah, kemudian persepsi berikutnya adalah berganti dengan tanaman komoditas lain tuh. Tahun 80-an, tahun 90-an tuh masif itu penebangan kopi, penebangan enau yang berganti dengan tanaman komoditas seperti cengkeh gitu. Nah, ini kemudian secara tidak langsung memang perlu ada kajian akademis terhadap hal ini. Tetapi dari segi fakta di lapangan kita lihat mulailah kemudian penebangan pohon untuk penggarapan lahan itu, untuk pengerjaan lahan, sehingga mulai terjadi penurunan daya dukung air gitu ya, penurunan debit air gitu, itu mulai terjadi. Berarti mulainya itu dari mulai masuk cengkeh ya, berarti sebenarnya ini bisa dibilang over farming ya. Bisa jadi begitu Ibu. Jadi sekarang itu petani berpikir pragmatis begitu. Jadi daerah lahan-lahan di Pedawe itu lahan-lahan semiring apapun sekarang sudah dalam kategori ditanami tanaman produktif itu. Oke, baiklah. Berarti ini dari perubahan pola tanam, kemudian perubahan komoditas juga apa yang ditanam itu menyebabkan krisis air gitu ya. Nah, saya tanya sama orang-orang yang di daerah hulu, sekarang mereka mulai membeli air untuk kehidupan, untuk kebutuhan sehari-hari. Saya pernah tanyakan sama mereka bahwa ternyata nominal yang mereka keluarkan untuk membeli air itu cukup besar juga. Dulunya itu kan debit air itu besar ya, jadi air itu gratis, bisa dibuang-buang lah gitu. Kalau sekarang mereka harus beli, dan ternyata nominalnya itu hampir sama dengan 3 pohon cengkeh produktivitasnya gitu. Pohon cengkeh yang udah produktif tuh kalau nggak salah 1,4 ya per tahunnya. Ya, jadi bisa sampai ya lumayan besar sekali tergantung kebutuhan keluarga dan kebunnya sendiri gitu. Jadi menurut saya kenapa tidak mengorbankan beberapa pohon komoditas itu untuk kemudian ditanami pohon yang memang bisa menghasilkan air gitu. Karena ujung-ujungnya sama gitu loh nilai ekonomisnya. Jadi itu juga salah satu pemantik saya yang menawarkan ide kepada kelompok Kayoman, gimana kalau kita bikin program seperti ini gitu loh. Jadi mengganti. Tanpa terasa ini ya kita ngobrol. Oh iya. Sudah mendekati udah jam 9 ya. Pukul 10 ya waktu 10 Indonesia Tengah. Ini ada semacam harapan dari Ibong saja. Salam buat kedua narsum begitu ya. Teruskan ngasti tiang ayuning gumi begitu. Baik. Yang pastinya terima kasih kepada kedua narsum, Bapak Iwayan Sadiana MSI, ini selaku penasehat Kayoman Pedawe ya, dan juga Ibu Ade Irma Amalia, inisiator Asuh Kayuan atau pemilik CV Tata Wana Tirta. Wah, luar biasa, perbincangan pagi hari ini memang cukup menarik ya, apalagi terkait dengan air, karena air adalah kehidupan manusia. Betul. Baik, karena keterbatasan waktu jadi mohon maaf obrolan tidak bisa kita lanjutkan. Yang pastinya terima kasih atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih RRI Pro 1 Singaraja. Baik, untuk Ibu sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dan juga Bapak. Tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Baliken Ken seputar topik asuh kayuan harmoni konservasi sumber mata air di Pedawe untuk edisi hari ini ya, Selasa 14 Mei 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.